Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Hari ini tanggal 11 April. Selamat datang di channel Mbah Hadi. Video kali ini saya ingin membahas lebih detail tentang dana darurat. Seperti kita ketahui ya, dana darurat itu kan sangat penting untuk membackup seseorang atau sebuah keluarga jika ada kondisi-kondisi yang membutuhkan dana, misalnya ada yang sakit, kemudian misal ada kecelakaan atau kendaraan yang rusak, rumah yang rusak dan sebagainya. Yang pertama terkait jumlah dana darurat. Metode penghitungannya itu ada dua. Yang pertama adalah metode sederhana, yaitu yang dengan menentukan si subjek ini apakah dia single, apakah dia menikah tapi belum punya anak, atau menikah dengan satu anak, menikah dengan dua anak dan sebagainya. Jadi per kepalanya harus dihitung 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi misalnya seseorang masih single, belum menikah, maka dia harus mempunyai dana darurat sebesar 3 kali pengeluaran bulanan. Kemudian jika menikah tapi belum punya anak, maka harus memiliki 6 kali pengeluaran bulanan dan seterusnya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah untuk pengeluaran bulanan ini maksudnya apa? Terkait pengeluaran bulanan yang harus digarisbawahi adalah pengeluaran bulanan yang dimaksud di sini adalah pengeluaran rutin, misalnya menyewa tempat tinggal, kemudian pengeluaran terkait belanja harian, kemudian transportasi, kemudian sekolah anak dan sebagainya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan pengeluaran yang tidak rutin misalnya belanja barang yang tidak penting dan sebagainya. Jadi yang dimaksud di sini adalah pengeluaran basic, pengeluaran bulanannya. Itu yang tadi yang metode sederhana. Kemudian ada metode yang lain, yaitu metode komprehensif, yaitu untuk menentukan jumlah dana darurat ini harus melihat profil keuangan dari seseorang atau sebuah keluarga. Profil ini biasanya ditentukan melihat pendapatannya, kemudian pengeluarannya, postur keuangannya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Kemudian terkait profil yang kedua adalah resiko, yaitu dalam sebuah keluarga harus ditentukan apakah keluarga itu mempunyai dua penghasilan, artinya misal dari suami dan istri yang sama-sama bekerja, atau salah satu, ataukah suami saja ataukah istri saja, atau jika ada penghasilan yang lain, sumber-sumber penghasilan lain yang di luar itu, misalnya selain sebagai misalnya pegawai swasta atau pegawai negeri, tapi ternyata punya side bisnis yang bisa menjadikan pemasukan, penghasilan bulanan. Kemudian juga dilihat bahwa resiko terkait kesehatan, mau nggak mau kita harus petakan bahwa jika ada sesuatu yang terjadi nanti, suami atau istri atau sumber penghasilan mana yang lebih riskan, nah, seperti itu. Tetapi metode komprehensif ini biasanya harus dianalisis secara lebih mendalam. Kemudian hal yang penting yang lain adalah terkait strategi bagaimana membentuk pos dana darurat. Yang pertama adalah kita harus tentukan jumlah dana daruratnya berapa terkait dari profil kita. Kemudian kedua, menyisihkan sebagai penghasilan sebagai dana darurat dengan rekening bank terpisah. Artinya misalnya kita punya strategi, kita mau menyisihkan 10-20% dari penghasilan bulanan. Nah, ini biasanya kita lebih amannya, lebih bagusnya kita taruh ke rekening bank yang terpisah. Kemudian setelah kita tadi punya tujuan berapa targetnya, kita sudah menyisihkan. Yang ketiga adalah kita harus disiplin dalam menyisihkan itu sendiri. Ke dana darurat sudah terkumpul, itu kita tetap harus memonitor, menyesuaikan jumlahnya, karena pengeluaran kita bulanan itu akan berubah juga terkait gaya hidup dan harga-harga barang dan sebagainya itu akan berubah. Jadi jumlah dana darurat tadi harus disesuaikan, dihitung kembali
jika kurang harus disisihkan lagi dan sebagainya. Hal yang berikutnya adalah terkait strategi menyimpan dana darurat. Dana darurat sebesar 1-2 kali pengeluaran bulanan kita simpan ada di rekening bank. Kita pilih yang liquid, jadi yang gampang diambil. Kemudian yang kedua, dana sebesar 3-5 kali pengeluaran bulanan kita simpan di deposito 1 bulanan. Kita pilih yang ARO. ARO di sini artinya adalah automatic rollover, artinya bunga akan disimpan kembali dalam deposito dan akan digulung terus. Kemudian dana sebesar 6 kali pengeluaran bulanan atau lebih bisa kita simpan di deposito dengan durasi lebih panjang, misalnya 3 bulanan. Tentu saja tetap kita memilih yang ARO atau automatic rollover. Oke teman-teman, itu saja video kali ini yang dapat kita bahas terkait dana darurat. Semoga membantu teman-teman semua untuk dapat membentuk pos dana darurat teman-teman masing-masing, sehingga hal ini nanti tentu saja jika diperlukan akan sangat berguna bagi teman-teman. Silahkan bisa tulis komen, kemudian subscribe channel Mbah Hadi ini. Sampai jumpa teman-teman.